Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Maulana Yusuf Ibrahim, kelas 12 di KAVI 2. Di video ini saya akan mempresentasikan proses lengkap UI UX desain dari proyek yang saya kerjakan, yang berjudul Dapur Momsipa. Video ini mencakup mulai dari tahap perencanaan, penyusunan user flow, pembuatan wireframe, desain high fidelity di Figma, hingga pembuatan prototyping interaktif. Setiap desain dimulai dari pemahaman masalah dan kebutuhan pengguna. Dalam proyek ini, saya mengidentifikasi bahwa pengguna sering mengalami kesulitan saat mencari layanan, mengakses informasi, dan lain-lain. Saya melakukan observasi sederhana, riset pengguna ringan, serta brainstorming fitur yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dari hasil perencanaan, saya menyimpulkan bahwa aplikasi ini harus digunakan responsif di mobil dan memiliki navigasi yang intuitif. Tahap perencanaan ini sangat penting untuk menjadi fondasi seluruh proses desain berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan user flow. Setelah memahami tujuan dan kebutuhan pengguna, saya menyusun user flow diagram. User flow menggambarkan jalur yang akan diampu pengguna saat menggunakan aplikasi, mulai dari membuka aplikasi, login, hingga menggunakan fitur utama. Contoh pengguna akan mulai dari halaman login, kemudian diarahkan ke beranda, dan bisa langsung memilih fitur. User flow ini saya buat agar semua interaksi terasa natural dan tidak membingungkan. Hal ini membantu memvisualisasikan bagaimana aplikasi bekerja sebelum mulai desain antarmuka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan wireframe pada proyek ini. Langkah selanjutnya adalah membuat wireframe, yaitu kerangka desain awal yang masih sederhana tanpa warna atau elemen visual yang kompleks. Tujuannya adalah fokus pada tata letak, alur informasi, dan hierarki konten dalam wireframe ini. Saya menyusun bagian-bagian penting seperti header, menu navigasi, area konten utama, dan footer. Dengan menggunakan wireframe, saya bisa mengatur layout halaman demi halaman secara cepat dan fleksibel. Sebelum memulai mengerjakan visual design, saya menyesuaikan posisi elemen agar mendukung keterbacaan, kejelasan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit high-fidelity design di Figma. Setelah wireframe dirasa matang, saya lanjut ke tahap desain visual menggunakan Figma di sini. Saya memilih warna utama dan warna sekunder yang mendukung identitas brand, serta tipografi yang mudah dibaca. Saya juga mengatur ukuran tombol dan jarak antar elemen agar sesuai dengan prinsip desain responsif. Setiap halaman dirancang agar memiliki konsistensi antar elemen dan antar layar. Contoh, tombol mulai action ditempelkan di posisi yang mudah dijangkau, penggunaan ikon lebih jelas dan familiar, serta elemen navigasi yang stabil dan tidak berubah-ubah. Saya mempertimbangkan aspek aksesibilitas seperti kontras, warna, dan ukuran teks agar aplikasi ramah digunakan oleh semua kalangan. Untuk menjaga efisiensi dan konsistensi dalam proses desain, saya membangun UI company dan desain sistem di dalam Figma. Company yang saya buat meliputi tombol primer dan sekunder, input flight, modal, card, navigasi, dan lain-lain. Setiap komponen ini menggunakan auto layout dan print agar bisa digunakan ulang dengan fleksibel. Selain itu, saya juga membuat style guide yang mencakup palette warna, jenis font, ukuran heading, dan spelling system. Dengan adanya sistem ini, tim developer akan lebih mudah dalam
mengimplementasikan desain karena semua aset dan aturan sudah terdokumentasi dengan rapi. Berikutnya saya akan menjelaskan prototyping interaktif. Langkah berikutnya adalah membuat prototyping menggunakan fitur interaktif prototype di Figma saat menghubungkan antar halaman dalam tombol agar pengguna bisa menelusuri aplikasi secara langsung, seperti saat benar-benar menggunakan. Misalnya ketika user klik tombol mulai, mereka akan diarahkan ke halaman utama, lalu bisa mencoba berbagai fitur tanpa harus berpindah dari Figma. Ini sangat berguna untuk melakukan user testing dan melihat apakah alur aplikasi sudah nyaman atau perlu perbaikan. Mulai dari sini ada tombol mulai ya, bisa dipencet. Ini soalnya menu navbar utama atau bisa disebut halaman utama. Sini langsung ke halaman beranda. Nah, di sini juga terdapat berbagai menu-menu kue Gabin, mulai dari bestseller, best varian. Nah, dapur umum SIPA juga punya cemilan lainnya. Tapi di website ini lebih fokus ke kue Gabin. Kan tetapi kue cemilan lainnya juga bisa kita order. Nah, kenapa di sini saya jelaskan sedikit kenapa bisa kue Gabinnya aja? Karena yang dijualkan atau pengguna agar lebih berfokus kepada kue Gabin. Nah, untuk tampilan seperti ini. Oh iya, teman-teman juga bisa ke menu detail info. Nah, di sini jelas banget untuk tampilan detail info mulai dari order, media, dan lokasi. Order bisa melalui WhatsApp ataupun ke lokasi. Media juga Instagram, dapur umum SIPA, nomor WhatsApp dicantumkan dengan jelas, dan lokasi yaitu di Kampung Naglasari RT RW 34 Cibuluh Bogor Utara. Nah, di bagian tampilan bawah ini sedikit ada kode pembuatan website dari saya sendiri. Untuk detail info kurang lebih seperti ini. Ada juga menu selanjutnya seperti menu cemilan. Kita lihat. Nah, di sini banyak banget menu cemilannya. Mulai dari Gabin tiramisu, Gabin koko crunchy, Gabin strawberry, Gabin coklat, Gabin keju, Gabin original, dan ada menu cemilan lainnya. Kalian bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau mau, nah, ada juga kalian kalau mau order lebih gampang bisa langsung lewat sini, klik orderan cemilan. Nah, di sini ada WhatsApp dan Instagram. Kalian bisa diklik WhatsApp ataupun Instagram ini yang nantinya contoh ya, kita pencet, kita diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini langsung ke WhatsApp pengguna atau yang mempunyai website UMKM tersebut, yaitu dapur umum SIPA. Nah, Instagram juga sama seperti WhatsApp, nantinya akan diarahkan ke akun Instagramnya dapur umum SIPA. Nah, sebelumnya kan dari beranda kita sudah mulai bisa berinteraksi. Nah, sebelum mulai, untuk website ini dibuat lebih simpel agar pengguna bisa melihat langsung website ini dari detail info, menu cemilan. Nah, untuk pengguna tidak diharuskan login atau lebih bagus bisa login. Nah, agar bisa lebih mudah berinteraksi dalam website ini. Nah, untuk menu login di sini ada mulai dari Google ya, yang terutama biasa ada di website-website lain, terutama Google ataupun Facebook. Nah, kenapa saya cantumkan
Google dan Facebook. Oleh karena itu, target pasar orang-orang di sini lebih cenderung mudahnya ke Google ataupun Facebook ya, agar lebih mengaksesnya lebih fleksibel juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Orto dari saya, terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Untuk informasi lebih lengkap, silakan cek deskripsi video di bawah. Semoga proyek ini bisa memberikan inspirasi dan gambaran tentang proses desain UI UX yang struktur. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.